Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube pembelajaran SDN Pasangsari bersama saya Ibu Putri Rahayu, GPAI SDN Pasangsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Materi pada pelajaran 2 kali ini yaitu ketika bumi berhenti berputar, KD 3.3, yaitu memahami hikmah iman kepada hari akhir. Berikut ini akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Meyakini adanya hari akhir. 2. Memahami hikmah iman kepada hari akhir. 3. Menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, silakan pahami video tayangan berikut ini.
Nah, anak-anak, setelah memahami video tersebut, tahukah kalian kejadian-kejadian tersebut mencerminkan apa? Betul sekali. Kejadian tersebut mencerminkan bukti adanya hari akhir. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan beberapa materi yang akan kita bahas. Pertama, makna hari akhir. Kedua, macam-macam hari akhir. Ketiga, tanda-tanda hari akhir. Keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Mari kita bahas satu persatu. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu hari akhir? Ya, hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kapan terjadinya hari akhir? Ya, tidak ada satu makhluk yang dapat mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengetahuinya. Namun, sebagai umat Islam, kita wajib untuk beriman kepada hari akhir. Karena hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Anak-anak, tahukah kalian ini gambar apa? Ya, ini adalah gambaran keadaan di padang mahsyar. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala yang kedua kali untuk membangkitkan semua manusia yang meninggal dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Baik anak-anak, peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Mari anak-anak kita dengarkan bacaan surat Al-Qari'ah bersama-sama.
Ya, itulah anak-anak. Pembacaan surat Al-Qari'ah, kalian bisa mencobanya nanti di rumah. Selanjutnya, ada berapa macam hari akhir? Betul sekali, hari akhir dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Anak-anak tahu? Betul sekali. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan hancurnya alam di sekitar kita. Artinya, terjadi hanya sebagian, tidak menyeluruh. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak. Berikut ini adalah gambar contoh dari kiamat sugro. Yang pertama, yaitu kematian seseorang. Yang kedua adalah peristiwa gunung meletus, seperti letusan Merapi tahun 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang meninggal. Yang ketiga adalah gempa bumi, seperti gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Contoh yang keempat adalah peristiwa banjir yang sudah sering terjadi di negara kita ini. Dan contoh yang terakhir adalah peristiwa kebakaran. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Berikutnya, apa itu kiamat kubro? Siapa yang tahu? Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun yang selamat, seperti matahari, bumi, dan planet yang sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjauhi larangannya. Karena Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Semua perbuatan kita kelak akan dipertanggungjawabkan. Terjadinya hari kiamat tidak diketahui oleh siapapun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Tanda-tanda terjadinya hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Berikut ini adalah tanda-tanda kiamat sugro yang menunjukkan bahwa sudah semakin dekat kiamat kubro. 1. Waktu terasa semakin singkat. 2. Manusia tidak mementingkan ilmu agama. 3. Banyak bermunculan nabi palsu. 4. Banyak wanita berdandan seperti pria dan sebaliknya. 5. Banyak orang miskin berlomba-lomba mendirikan bangunan. 6. Banyak orang kaya bersedekah namun tidak ada yang disedekahi. 7. Bermewah-mewahan dalam membangun masjid, sedangkan jamaah sedikit. Selain itu, saling membanggakan masjid juga. 8. Jumlah wanita makin lebih banyak dibandingkan dengan pria. 9. Banyak terjadi kekacauan seperti pembunuhan, perampokan, dan lainnya. 10. Banyak terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. 11. Fitnah merajalela. 12. Pemakan riba bebas berkeliaran. 13. Banyak alim ulama yang meninggal dunia, sehingga banyak dicabutnya ilmu yang bermanfaat.
Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Terbitnya matahari dari arah barat. 2. Munculnya asap di timur dan barat. 3. Jumlah orang beriman semakin sedikit. 4. Rusaknya Ka'bah. 5. Munculnya binatang melata di bumi. 6. Datangnya Imam Mahdi yang akan menyesatkan syariat Islam. 7. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 8. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 9. Keluarnya Dajjal untuk menyesatkan manusia. 10. Terjadi 3 gerhana. Gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. 11. Keluarnya api dari kota Yaman yang menghalau manusia ke tempat pengiringnya. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa tersebut. Karena setelahnya akan ada hari pembalasan. Mari anak-anak, kita renungkan sudah berapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Dan sudah berapa banyak pula dosa yang kita perbuat. Ingat, segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan. Anak-anak yang solih dan solihah, setelah kita mempelajari tentang makna, macam, dan tanda-tanda hari akhir, nah sekarang bisa kita gali hikmah beriman kepada hari akhir. Sebagai seorang muslim yang beriman, hendaknya meyakini akan adanya hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Berikut ini akan Ibu sampaikan hikmah mempercaya hari akhir. 1. Kita pertama yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita pertama semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Sampai di sini materi kita hari ini. Mari kita simpulkan pembahasan hari ini. 1. Hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. 2. Hari akhir dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sughro dan kiamat kubro. 3. Semua makhluk akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatan. 4. Hikmah dari adanya hari akhir adalah manusia akan berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.